Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basar Sabadim, NIM D1023021. Saya Yunani Biasa Sabila, NIM D1023021. Saya Sasa Nama Kapri, MD 100 Saya Feli Andika Rita Bulama, NIM D100230232. Kami dari kelompok 45 akan melakukan percobaan pada bidang miring. Tujuan dari cobaan bidang miring yang pertama, membedakan dan mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang luncur. 2. Menguraikan gaya-gaya bekerja pada benda luncur di bidang miring. Yang ketiga, mencari koefisien gesek pada benda diam dan benda sedang bergerak yang meluncur pada bidang miring. Yang pertama, gaya berat dan gaya normal. Jika sebuah benda yang terletak pada bidang datar dan tidak ada gaya yang diterapkan pada benda tersebut, maka akan terjadi keseimbangan antara gaya berat benda tersebut dengan gaya reaksi yang dilakukan oleh permukaan yang arahnya berlawanan dengan gaya berat benda dan tidak lurus dengan bidang permukaannya, disebut sebagai gaya normal. Yang kedua, gaya pada tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya reaksi pada tali, pegas, dan benda yang terjadi karena ujung-ujungnya dihubungkan dengan benda yang lain. 3. Gaya gesek statik dan kinetik. Jika sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan resultan gaya yang bekerja pada F sama dengan 0, maka terdapat gaya gesek statis di mana gaya gesek statis besarnya sama dengan gaya gesek statik sama dengan koefisien S dikali N. Jika benda dikenai gaya dan kemudian benda bergerak, maka gerakan kedua permukaan terdapat gaya reaksi yang disebut gaya kinetik. Gaya kinetik sama dengan koefisien kinetik dikali N. Gaya tegang tali adalah gaya reaksi pada tali pegas dan benda yang terjadi karena ujung-ujungnya dihubungkan dengan benda yang lain. D'Alembert principle adalah jika suatu benda mengalami percepatan A, maka benda itu akan terkena gaya inersia F IN sama dengan M kali A yang arahnya berkebalikan dengan arah percepatan. F IN sama dengan massa dikali percepatan. Oke, sekarang kita akan menghitung koefisien benda di bidang miring yang tadi kita coba. Diketahui alfa sama dengan 20 derajat, massa 200 gram, kita ubah menjadi kilogram jadi 0,2 kg. Jarak dari 26 cm kita ubah menjadi meter menjadi 0,26. Gravitasi kita pakai yang 9,8. Ditanya koefisien kinetik, kita cari yang kinetik dulu. Koefisien kinetik sama dengan M2 per M1 dikali cos A dikurangi percepatan per gravitasi dikali cos A dikali M1 ditambah M2 per M1 dikurangi tan alfa. Untuk mencari percepatan kita butuh yang namanya kecepatan. Kita cari kecepatan dahulu. Kecepatan sama dengan S per T sama dengan 0,26 meter dibagi 2 detik sama dengan 0,13 meter per sekon. Setelah kita mencari kecepatan, kita akan mencari percepatan. Percepatan sama dengan P2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1 sama dengan 0,13 dikurangi 0 per 2 dikurangi 0 sama dengan 0,065 meter per sekon kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Koefisien kinetik sama dengan 0,2 dibagi 0,2 kali cos 20 kurangi 0,065 dibagi 9,8 dikali cos 20 dikali 0,2 tambah 0,2 dibagi 0,2 dikurangi tan 20 sama dengan 1 per cos 20 dikurangi 0,065 dibagi 9,8 dikali cos 20 dikali 2 dikurangi tan 20 sama dengan 1,06 dikurangi 0,01 dikurangi 0,36 sama dengan 0,68 Newton. Dan untuk koefisien statis, rumusnya sama dengan M2 dibagi M1 dikali cos alfa kurangi tan alfa sama dengan 0,2 dibagi 0,2 kali cos 20 dikurangi tan 20 sama dengan 1 per cos 20 dikurangi tan 20 sama dengan 0,7 Newton. Dari praktikum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bidang miring berguna untuk mengurangi gaya yang harus dikeluarkan dalam mengatasi hambatan besar dengan cara memperpanjang jarak dari bidang menjadi horizontal. Sudut pada bidang miring mempengaruhi gaya yang bekerja pada bidang miring. Gaya dorong mempengaruhi gaya gesek dan pergerakan benda. Gaya dorong yang lebih kecil daripada gesek menyebabkan tidak adanya pergerakan benda pada bidang miring. Gaya dorong yang lebih besar daripada gaya gesek menyebabkan benda bergerak. Gaya normal berada pada bidang bidang miring. Gaya normal pada benda yang diam sama dengan gaya berat. Gaya normal pada benda yang bergerak ditentukan pada sumbu dan arahnya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.